sudah diterangkan dalam video sebelumnya. Nah, kali ini praktikumnya adalah membuat termometer. Praktikum ini memiliki judul termometer homemade karena termometernya homemade. Pada praktikum ini kita akan membuat termometer menggunakan bahan-bahan dan alat sederhana yang mudah dijumpai atau mungkin bahan-bahan atau alat yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, berikut ini adalah alat dan bahannya. Ada alkohol 70%, botol plastik kecil. Di sini saya menggunakan bekas cuka makan. Kemudian ada sedotan plastik, ada air es dan air mendidih, ada plastisin, ada spidol permanen, ada pewarna makanan, ada spuit tanpa jarum atau bisa dibilang jarum suntik tanpa jarum. Lalu ada pipet dan terakhir ada penggaris. Nah, di sini ada step by step dalam melakukan praktikum, yaitu yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan. Jadi, alat dan bahannya seperti botol bekas cuka makan dan sedotannya itu dibersihkan, disterilkan, lalu dikeringkan supaya tidak ada air yang bercampur dengan alkohol nantinya. Lalu mempersiapkan sedotan dan plastisin. Pada awalnya sedotan ini dikasih garis menggunakan spidol permanen dan diukur menggunakan penggaris. Kemudian plastisinnya dibentuk bola lalu dipipihkan tidak sampai gepeng. Nah, si sedotannya ini ditusukkan ke tengah-tengah dari plastisin. Nantinya sisa plastisin yang ada di dalam sedotan itu bisa dikeluarkan. Kemudian mempersiapkan fluida termometer. Jadi fluida termometernya ini adalah alkohol. Nah, alkohol yang dicampurkan dengan pewarna makanan 1 tetes di dalam botol bekas cuka tadi yang sudah kita sterilkan. Nah, di situ dicampur sampai pewarna makanan bersatu dengan alkohol. Nah, kemudian sisihkan sedikit alkohol menggunakan pipet atau spuit tanpa jarum tadi. Nah, assembling komponen termometer. Ini maksudnya menyatukan komponen-komponen termometer yang sudah kita siapkan. Sedotan yang tadi kita sudah siapkan itu dimasukkan ke dalam botol tanpa menyentuh bagian dasar botol. Jadi sedikit ada di tengah-tengah dari botol. Kemudian plastisinnya ini berfungsi untuk mengkedapkan udara yang ada di dalam botol. Jadi plastisin ini ada di mulut botol untuk mengedapkan udaranya. Nah, alkohol yang sudah kita sisihkan menggunakan spuit tanpa jarum ataupun pipet tadi kita masukkan ke sedotannya. Nah, setelah termometernya jadi, kita melakukan percobaan pertama dan kedua. Percobaan pertama adalah mencelupkan termometer ke dalam gelas yang berisi air mendidih. Lalu percobaan keduanya yaitu mencelupkan termometer yang sudah dicelupkan ke dalam air mendidih tadi ke dalam air es, dan itu sebaliknya. Setelah percobaan selesai, kita membersihkan stasiun kerja. Saya membersihkan stasiun kerja saya. Nah, kita akan kupas dasar-dasarnya dari termometer homemade ini. Yang pertama itu ada alkohol. Alkohol memiliki sifat tidak berwarna dan dapat bercampur dengan air. Alkohol juga memiliki titik didih 78,4 derajat Celcius. Jadi alkohol akan mendidih jika terkena kalor bersuhu 78,4 derajat Celcius dan sangat mudah terbakar. Jadi alkohol ini merupakan zat cair yang sangat mudah terbakar, dan alkohol juga zat cair yang sangat mudah menguap. Kemudian ada air es dan air mendidih. Air es dan air mendidih ini memiliki temperatur yang sangat jauh berbeda. Air mendidih dipanaskan, air es itu mengalami pendinginan dari es batu yang sudah beku. Nah, air mendidih ini memiliki titik didih
100 derajat Celcius, sedangkan air es itu hanya memiliki 0 derajat Celcius, jadi sangat jauh berbeda. Nah, perbedaan temperatur ini juga disebabkan oleh perubahan suhu dan kalor pada air. Kemudian ada tekanan udara. Tekanan udara merupakan suatu gaya yang ditimbulkan akibat adanya berat dari lapisan udara. Pada suhu yang tinggi, udara akan mengembang dan akhirnya akan menghasilkan tekanan udara yang lebih rendah. Jadi jika ada barang atau zat yang suhunya lebih tinggi, maka tekanan udaranya akan rendah. Begitu juga sebaliknya pada benda yang suhunya rendah. Kemudian ada suhu dan termometer. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Nah, termometer homemade ini sebenarnya mengadaptasi cara kerja dari termometer zat cair lainnya, yaitu untuk mengukur suhu pada sebuah benda. Nah, termometer zat cair ini memiliki prinsip kerja, yaitu adanya penambahan volume zat cair saat dipanaskan atau terkena suhu tinggi dan menyusutnya volume zat cair saat didinginkan. Oke, setiap kali praktikum pasti akan memiliki hasil. Yaitu dari praktikum ini memiliki hasil di kondisi awal, di perubahan yang terjadi selama proses, dan analisis. Di kondisi awal, alkohol itu tidak dilakukan pemanasan, jadi tidak ada perlakuan dipanaskan ataupun dibekukan. Jadi suhu apa adanya dari si alkohol tersebut. Nah, kemudian botol yang sebelumnya tertutup itu sudah ditutup oleh plastisin dan dikedapkan. Lalu air yang mendidih itu tidak ditambahkan air suhu ruang. Jadi begitu mendidih saat dipanaskan langsung dimasukkan ke dalam gelas. Begitu juga air es. Jadi hanya sedikit membutuhkan air suhu ruang, kemudian dimasukkan potongan-potongan kecil dari es batu. Nah, perubahan yang terjadi selama proses tadi sudah disinggung kalau alkohol itu bisa bercampur dengan air. Itulah mengapa zat pewarna makanan itu dapat tercampur dengan baik dengan alkohol. Kemudian, tekanan udara yang terjadi di dalam botol membuat alkohol yang dimasukkan ke dalam sedotan tidak turun ke dalam botol. Jadi, volume fluida termometer tidak turun ke dalam botol, melainkan tetap di sedotan karena sudah dikedapkan oleh plastisin tadi. Nah, di percobaan pertama, termometer dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air mendidih, dan itu membuat fluid atau alkohol di dalam sedotan naik. Hal itu dikarenakan titik didih dari si alkohol tadi kan 78 derajat Celcius, dan titik didih dari air mendidih tadi kan 100 derajat Celcius. Itulah mengapa volume airnya langsung naik gitu kan, dan tekanan udaranya jadi lebih rendah. Nah, analisisnya adalah sama seperti perubahan yang terjadi sama proses, itu dikarenakan alkohol yang larut dengan air dan juga adanya tekanan udara. Kenapa si alkohol itu menjadi naik atau menjadi turun? Karena diberikan perlakuan pada air mendidih atau air beku. Nah, karena titik didih air berada di 100 derajat Celcius serta alkohol berada di 78,4 derajat Celcius, dan dikarenakan suhu yang tinggi membuat tekanan udara menjadi lebih rendah, maka alkohol dapat naik melebihi batas sebelumnya. Begitupun sebaliknya, pada saat termometer dicelupkan di air es yang memiliki suhu kurang lebih 0 derajat Celcius atau mungkin di bawah 0 derajat Celcius, tekanan udaranya menjadi lebih tinggi dan alkohol terdorong ke bawah sekaligus mengeluarkan kalornya. Kesimpulannya, termometer homemade ini mengandalkan adanya titik didih pada alkohol dan adanya tekanan udara dalam proses perubahan suhu yang terjadi saat termometer diberikan pengaruh oleh air es maupun
Nah, selama praktikum, saya tidak menemukan kendala yang menyulitkan atau kendala besar, karena semuanya berjalan sesuai rencana, sesuai step by step yang sudah ada. Kemudian, saya merasa puas karena kembali lagi berhasil dalam menjalankan praktikum. Kali ini sudah praktikum ketiga, ketiga-tiganya berhasil dengan baik tanpa ada kendala yang besar. Remember, healthy first. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya.